Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh ada kerendahan hati untuk mau diajar oleh firman-Mu. Diingatkan kembali firman Tuhan bahwa kami harus hidup selaras dengan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pada hari ini adalah transparansi. Tadi saya kasih si Jungjung PPT saya itu ya. Saya bilang cari transparansi. Saya bilang, Jungjung bilang politik. Dia bilang politik apa pemerintah gitu. Saya lupa deh, pokoknya bicara ke arah situ. Saya bilang bukan. Saya bilang transparansi hidup kita sebagai orang Kristen. Saya bilang gitu ya. Nah saya coba cari ya. Apa sih transparansi hidup bagi orang Kristen itu seperti apa gitu ya. Saya cari-cari gitu. Pengen tahu gitu ya. Kata teman-teman. Kalau di Mbah Chat GPT ya, katanya bisa banyak nanti keluar gitu. Saya juga coba-coba saya tanya apa sih gitu ya, transparansi hidup orang Kristen gitu. Nah ada di sini dikatakan adalah sikap hidup yang mencerminkan kejujuran, keterbukaan dan integritas dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ini berarti bahwa hidup tanpa kemunafikan, tidak menyembunyikan dosa atau niat tersembunyi, ya, niat yang terselubung, serta berani hidup dalam terang kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita mau lihat ya, cocok nggak dengan firman Tuhan kita itu ya yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi bicara tentang keterbukaan hidup seorang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa harus terbuka gitu ya? Nah, oke. Mari kita bersama-sama kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya. Karena hanya 2 ayat kita baca bersama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, oke. Jadi kita melihat bahwa surat Efesus ini ditujukan kepada jemaat di Efesus ya, ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat di Efesus. Nah, jadi kita mau melihat keadaan di mana jemaat hidup ya, di tengah-tengah jemaat hidup di kota seperti apa gitu ya. Nah, itu daerah maksudnya Efesus adalah daerah di mana ya keadaan kotanya itu bagaimana pada waktu itu. Itu terkenal sebagai pusat perdagangan, kebudayaan dan penyembahan berhala, khususnya Dewi Artemis atau Diana yang terkenal ya. Saya yakin dan percaya saudara-saudari juga sudah banyak tahu dalam hal ini gitu ya. Jadi keadaan mereka pada waktu itu adalah keadaan sebenarnya makmur gitu ya, ada perdagangan yang pusat perdagangan deh, kebudayaan mereka cukup terpelajar gitu ya. Tetapi di situ ada satu penyembahan Dewi Artemis ya. Nah, masyarakat ini hidup di dalam penyembahan berhala ya. Karena apa? Karena kalau kita tahu bahwa Diana atau Artemis ini cara mereka menyembah itu yaitu dengan melakukan seperti prostitusi gitu ya. Jadi di tempat penyembahan berhala itu lakukan berbagai macam dosa, khususnya masalah seksual ya. Karena ada free sex gitu ya. Jadi cewek-cewek bolehlah gitu gimana gitu. Jadi sangat
najis di hadapan Tuhan, sangat menjijikkan di hadapan Tuhan ya. Jadi di kota itu juga ada praktek-praktek sihir ya, terus ada kekerasan-kekerasan yang terjadi. Jadi itu situasi di mana jemaat tinggal di kota seperti itu. Ya, khususnya di dalam hal penyembahan Artemis ya, yang itu luar biasa. Oke, lalu kita lihat bahwa dalam bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari ya di Efesus ini, di dalam pasalnya yang pasal yang keempat dan kelima ini, Paulus menjelaskan bahwa orang percaya itu harus meninggalkan kehidupan lama mereka. Ya, harus meninggalkan kehidupan lama mereka. Yaitu kehidupan lama itu apa? Yaitu dalam dosa mereka ya, harus tinggalkan dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut gambar Allah. Ya, di dalam pasal yang keempat maupun pasal yang kelima. Khususnya di dalam Efesus 5 ini secara khusus ini mengajarkan tentang menjadi penurut-penurut Allah. Di dalam ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, dan hidup dalam kasih seperti Kristus. Ya, hidup di dalam kasih seperti Kristus. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu muncul di tengah seruan Paulus supaya jemaat bisa meninggalkan manusia yang lama ya, dan hidup sesuai dengan gambar Allah, hidup di dalam kasih Kristus. Kemudian muncul seruan di tengah-tengah bagian ini, yaitu Paulus katakan untuk tidak hidup seperti dunia, tetapi hidup dalam terang karena mereka telah diubah oleh Kristus. Ya, jadi kita lihat di sini bagian firman Tuhan ini bicara tentang peralihan hidup, ya, peralihan dari hidup lama ke hidup yang baru. Ya, jadi ada ya dikatakan dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi Paulus katakan kepada jemaat Efesus yang pada saat itu ya, supaya mereka tidak hidup seperti orang-orang yang ada di Efesus, tetapi mereka harus berbeda dari orang-orang Efesus itu. Ya, karena mereka sebelumnya mereka juga adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Dan bukan hanya hidup dalam kegelapan, tapi dikatakan mereka adalah kegelapan itu sendiri. Jadi kalau kita sekarang kan sebenarnya kita juga hidup di tengah-tengah kegelapan kan. Banyak orang-orang berdosa, orang-orang yang masih hidup dalam dosa, tapi kita beda. Karena kan kita sudah menjadi terang gitu ya. Sudah hidup di dalam Kristus dan kita harus ada sesuatu yang kita berikan di tengah-tengah kegelapan itu. Nah, di sini katakan dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi bukan hanya mereka tinggal di tengah-tengah kegelapan, tapi mereka sendiri adalah kegelapan itu. Ya, karena kita ketika kita masih dalam dosa, ya bukan hanya kita tinggal di tengah-tengah orang berdosa, tapi kita sendiri adalah orang berdosa. Kita sendiri adalah orang-orang dalam kegelapan itu. Kegelapan itu karena dosa telah menggelapkan kita kan. Menggelapkan mata rohani kita. Menggelapkan seluruh pengetahuan kita yang sejati kepada untuk menyembah kepada Allah yang sejati dan sebagainya. Ya, jadi kita sendiri gelap dan hidup dalam kegelapan. Ya, oke. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini menyangkut identitas. Tadi kita identitasnya orang berdosa, orang dalam kegelapan yang tidak hidup dalam Tuhan, yang terpisah dengan Tuhan, yang melakukan segala dosa nggak ada takutnya gitu ya. Tapi sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang terang karena Kristus yang telah hidup di dalam diri kita. Ini status, identitas kita. Seperti Contoh Yudin katakan hari Minggu yang lalu. Ya, ini menyangkut identitas. Ya, identitas itu sangat menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, identitas kita sekarang adalah anak terang. Ya, jadi bukan hanya
Kristus adalah maksudnya Kristus terang lalu menerangi kita, bukan seperti itu. Tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita, dia yang adalah terang menjadikan kita terang. Pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, tetapi telah diubahkan menjadi terang. Karena Kristus sendiri yang hidup dalam diri kita. Ya, jadi kita tinggal di tengah-tengah dunia yang gelap, tetapi kita adalah terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Karena Kristus sendiri yang telah tinggal di dalam diri kita. Ya, Roh Kudus yang telah tinggal dalam diri kita, Kristus juga yang telah menyelamatkan kita dan memimpin hidup kita. Oke. Nah, hidup yang sekarang harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah hidup dalam terang itu, maka kita harus hidup seperti Kristus, ya. Hidup harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Kudus, Allah yang kudus benar, penuh kasih dan terang, ya. Bagaimana dengan keadaan hidup kita sebagai anak-anak terang? Tentu harus ada Kristus yang kita pancarkan, ya, yang dipancarkan dalam hidup kita, sifat-sifat daripada Allah kita yang kudus, ya, bagaimana kita hidup, ya, harus memancarkan kekudusan. Kita menjadi orang-orang yang menjauhi dosa, orang-orang yang menjauhi segala kejijikan-kejijikan yang tidak Allah berkenan, ya, orang-orang yang benar, ya, yang hidup di dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman. Hidup yang penuh kasih seperti Kristus mengasihi dunia ini. Dan juga terang. Terang yang menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Yang berbeda dengan orang-orang di dalam dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Bukan hanya menerima terang seperti saya katakan, tetapi telah menjadi terang itu sendiri karena Kristus yang tinggal dalam diri kita. Jadi kita ini di dalam seluruh kehidupan kita ini adalah terang. Harusnya tidak boleh ada lagi kegelapan yang menguasai kita. Yang seharusnya adalah kekudusan di dalam kudus di dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran firman dan sebagainya. Dan firman Tuhan juga mengatakan, kamu adalah terang dunia. Itu identitas kita. Satu hal yang begitu luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang tadinya adalah gelap, yang tadinya penuh dengan dosa, yang tadinya harus binasa. Seperti orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita menjadi terang. Kita menjadi satu satu pribadi, satu identitas yang begitu luar biasa. Seperti Kristus, ya, dia adalah terang itu sendiri. Dan dia hidup di dalam diri kita. Dan kita menjadi terang-terang yang ada di dunia. Nah, satu gambar yang saya coba cari dapatkan gitu ya. Dunia ini kan gelap. Gelap penuh dengan dosa. Maka harus ada terang di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kita. Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi terang di dalam dunia ini. Ya, dunia membutuhkan terang, kalau enggak mereka enggak punya navigasi ya. Enggak punya satu role, satu contoh bagaimana mereka bisa mengenal Kristus sang juru selamat. Bagaimana mereka bisa melihat pribadi Allah. Jadi kita yang sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan sudah ada di dalam diri kita, kita harus menjadi terang tuh loh di tengah-tengah kegelapan ini. Mungkin ada terang contoh Kori di situ. Mungkin ada terang contoh Yanti, ada terang Lucy, ada terang Ko Intan, ada banyak-banyak gimana. Ada di kantor yang gelap itu ada Lausutome gitu ya. Terang gitu ya. Saya bayangin ya, kalau saya lihat gambar ini saya bayangin. Mungkin di laut sedalam gitu ya, banyak orang yang belum percaya, yang hidupnya amburadul gitu ya.
ada terang musuh sabun misalnya ya. Paling enggak dia suka bagi-bagi beras gitu ya. Kadang ada yang sakit dia suka kasih uang gitu ya. Paling enggak itu ada terang-terang yang dilihat ya. Enggak semua orang tahu dia pendeta, tapi ada juga yang tahu dia pendeta. Ada yang nanya saya juga nggak tahu, nggak pernah cerita ya. Pak pendeta mana? Ada yang nanya saya gitu ya. Paling enggak ada terang loh. Di tengah-tengah di mana kita berada. Jadi ada orang bisa lihat, oh Kristus begini ya. Anak-anak Tuhan begini. Kalau kemarin contoh Yudin bawa firman di KU gitu ya. Katakan bahwa kita harus buka suara kan. Kita harus ngomong, harus beritakan. Tapi kalau di dalam hidup kita enggak kasih contoh dan teladan yang baik, enggak kasih lihat nih Kristus begini, orang akan masuk kuping kiri ke kuping kanan, bahkan orang enggak mau denger. Tapi kalau kita hidupnya benar, sesuai, transparan gitu ya, dinyatakan, oh Kristus itu dinyatakan dengan jelas melalui hidup kita. Apalagi kita ucapkan gitu ya, kita beritakan, itu akan lebih masuk gitu ya. Orang akan lebih terima. Orang akan melihat. Ya kemarin contoh Yanti ada kasih video ya, yang KDM itu loh. KDM, coba Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Yang dia wawancara, ada satu tukang Hansip ya, Hansip dia jaga di jalan gitu. Dia goda dia, kasih dia uang. Pertama berapa 500, 1 juta, 2 juta, 2,5 juta dia mau kasih. Ngajak dia, yuk kita pergi ke sana, tinggalin kerjaanmu. Nggak mau sampai 2,5 juta pun dia nggak mau. Dia mau tetap sini karena itu tugasnya di sini. Nggak mau, akhirnya dia tertarik nih dengan orang ini ya. Akhirnya dia uang 2,5 juta kasih dia, udah nggak usah ikut. Ternyata dia adalah orang Kristen Protestan katanya ya. Dan di desa itu cuma ada 2 orang yang Kristen. Tapi dia bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ini konsistensi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita tetap teguh menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sekalipun itu mungkin susah. Ya, mungkin untuk susah kita kalau beritakan mungkin kita bisa ditangkap dan sebagainya. Ya, bukan ekstrim kita udah tahu ini ya nggak boleh, ini pasti ditangkap lalu sengaja kita ini ya. Tapi ada hikmat daripada Tuhan. Pakai hidup kita dulu. Bagaimana kita memberitakan Kristus di dalam hidup kita sebagai anak-anak terang. Nanti kalau udah masuk, udah dekat, lebih mudah untuk kita beritakan. Lebih mudah untuk kita kasih tahu loh ya tentang Kristus. Kalau hidup kita benar, kalau hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, bagaimana dunia membutuhkan kita. Marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Tunjukkan bagaimana hidup di dalam karakter Kristus. Dengan jelas, dengan nyata, enggak usah malu-malu gitu ya. Kita enggak, nanti saya akan bahas bahwa kita enggak pura-pura. Ya, bukan sesuatu yang pura-pura, sesuatu yang hanya untuk show dilihat orang. Kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus harus menjadi gaya hidup setiap anak Tuhan. Sebab itu hiduplah yang bagaimana, yaitu menjadi gaya hidup setiap saat, setiap keadaan. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang kita orang percaya tidak konsisten. Ada masa-masa tertentu kita bisa, oh kayaknya saya anak Tuhan, kita tunjukkan. Tapi ada saat-saat tertentu gak bisa. Pada saat kita mungkin lagi gak mood, kita bisa maki-maki teman kita atau pembantu kita apa-apa gitu ya. Bisa ada emosi-emosi yang keluar yang bikin kita gak bisa jadi teladan. Tapi firman Tuhan katakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu adalah konsistensi. Itu adalah gaya hidup yang kita hidupin setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Buah dari terang itu adalah dikatakan dalam firman Tuhan.
saya cari gambar gitu ya. Bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan memancarkan Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Saya coba cari gambar, saya tanya lagi ya, minta chat GPT gitu ya. Terus dia bilang, dia jawab gini, saya tidak berani kasih gambar yang orang yang berbeda tampilnya wajah Kristus gitu ya. Nggak berani, takut menyinggung agama tertentu, dia bilang gitu, tapi keluar gambar ini gitu ya. Artinya bahwa seringkali di dalam hidup kita ya, hidup kita, Kristus di dalam kita, maksud saya adalah bahwa melalui hidup kita memancarkan Kristus ketika kita bercermin. Ya, kita lihat, oh ada Kristus di dalam diri kita. Oh ada Kristus yang keluar, maksudnya ada karakter-karakter Kristus yang keluar dari hidup kita ya. Jadi ada apa? Di sini di firman Tuhan di ayat yang ke-9 katakan, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, ada hati yang penuh belas kasih, kepedulian terhadap sesama. Bagaimana kita tergerak, bagaimana ketika Kristus hidup dalam diri kita, ada pikiran Kristus, ada kasih Kristus, ada hati Kristus yang ada dalam diri kita, yaitu ada belas kasihan. Ada kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan, bukan karena kita mau orang show up itu show gitu ya. Orang lihat nih, oh anak Tuhan nih, bukan. Tapi karena Kristus mengasihi kita, ada kasih, kita keluarkan kasih itu kepada mereka. Kalau seandainya orang gak memuji kita, orang gak berterima kasih kepada kita, kita gak jadi masalah. Walaupun kita baik sama orang, kadang mungkin dia masih gak baik sama kita misalnya, gak apa-apa. Karena saya mengasihi dengan tulus. Saya mengasihi karena kasih Kristus. Jadi kita ada kebaikan-kebaikan yang kita berikan dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan karena, oh saya mau pura-pura baik. Dulu saya pernah ya bawa rekan gitu, sama rekan gitu pergi. Saya mau tolong dia kan saya orang Kristen gitu ya. Saya mau tolong dia supaya dia bisa lihat gitu. Gak usah begitu. Alamiah aja gitu loh. Bukan karena kita mau dipuji nih baik apa gitu ya. Tapi memang saya mau karena saya mengasihi gitu loh. Ya, kira-kira ngerti ya. Jadi bukan karena mau dipuji dan sebagainya. Oke. Keadilan, hidup dengan integritas. Ya, apa yang ada pada diri kita. Ada satu yang ada diri kita keluarkan itu adalah yang jujur, yang benar, ya, bukan yang apa yang saya pikirkan, yang saya katakan, saya keluarkan itu berbeda, ya. Oh, saya kasih contoh nanti, ya. Kebenaran hidup seturut firman Tuhan, bukan kompromi dengan dunia. Jadi kita tetap teguh di dalam segala keadaan. Saya mau melakukan firman Tuhan. Ya, mungkin dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Ya, firman Tuhan yang harus diutamakan. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita tetap perjuangkan firman Tuhan itu. Nah, saya kasih satu gambar lagi gitu ya. Kok nenek-nenek gitu ya, bukan berarti saya menghina nenek-nenek. Nanti saya juga jadi nenek-nenek gitu ya. Nenek-nenek tapi gambarnya cewek cantik gitu ya. Nah, maksudnya adalah kita seringkali kita sebagai orang percaya ya, kita dalam rohani kita sudah letih, sudah lemah, enggak ada gairah gitu ya, enggak ada sesuatu yang benar-benar ada hubungan dengan Tuhan gitu ya. Kita nggak baca firman, kita nggak berdoa ya, kita hidupnya sembarangan ya. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk menunjukkan diri kita coba-coba, oh kayaknya saya mau beri yang terbaik. Tapi kita nggak pernah ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita nggak pernah punya nggak berdoa, nggak baca firman. Yang kita lakuin seperti yang tadi saya katakan, cuma menunjukkan yang baik, yang benar, yang cantik gitu ya. Tapi sebenarnya keropos di dalamnya.
Nggak benar. Tapi Allah mau kita hidup itu dalam terang itu terus menerus. Terus kita hidup bergantung kepada terang itu, yaitu Allah sendiri. Bagaimana kita terus mempautkan hidup kita dan baru kita bisa terus menjadi terang. Ya, jadi bukan di dalam kita keropos, ya, tulang udah keropos, muka udah keriput gitu ya, udah loyo, udah nggak ada seperti nggak ada apa api ya, Roh Kudus yang terus menggebu-gebu, yang berapi-api dalam diri kita. Ya, kita nggak akan bisa jadi terang yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Ya, mungkin seperti tadi saya bilang itu nggak konsisten, nggak jadi gaya hidup. Mungkin sekali-kali ya, tapi ketika ada apa gitu ya, ada kesulitan, ada apa, kita langsung drop dan kita malah jadi batu sandungan. Ya, hidup yang kita tunjukkan harus sesuai keberadaan diri kita, tidak ada manipulasi. Ya, masih mix ya, bahwa dalam harus ada Roh Kudus yang terus memenuhi kita, dan kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, terus kita pancarkan kasih Tuhan itu. Ya, tidak boleh ada manipulasi, pura-pura ya, tapi harus ada transparansi gitu ya. Yang dalam benar, keluar juga benar gitu ya. Hidup yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah maupun manusia. Bagaimana Allah mau kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berpikir dan sebagainya. Ya, terus kenapa kita mempertanggungjawabkan kepada manusia juga hidup kita? Karena Allah kan mau kita jadi terang. Allah mau orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan itu diselamatkan. Kalau kita nggak menjadi terang dunia, mereka nggak diselamatkan, itu kita juga harus bertanggung jawab kepada mereka. Bagaimana kita hidup, bertanggung jawab kepada Allah dan juga kepada manusia. Kalau kita terus dapat hidup di dalam terang dan menjadi terang, maka kita bisa berkata, hidupku sudah berani saya bertanggung jawab kepada Allahku dan kepada sesama manusia. Ya, supaya hidup kita boleh terus menjadi garam dan terang. Khususnya pada hari ini kita bicara tentang terang. Ya, bagaimana kita bisa bertanggung jawab menjadi seorang Kristen yang hidupnya transparan. Bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dicontohi. Dan banyak orang boleh diberkati. Biarlah Tuhan berikan kita kemampuan, berikan kita kekuatan untuk terus boleh bercahaya di tengah-tengah kegelapan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengakui kami manusia yang lemah. Sekalipun Engkau terus mengingatkan kami, tapi kami kadang juga jatuh bangun. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, kuasa Roh Kudus terus boleh mengingatkan kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami terus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Dan biarlah kami boleh terus hidup bergantung kepada Engkau sebagai sumber terang itu. Agar kami boleh bertanggung jawab, mampu bertanggung jawab di hadapan Tuhan kami maupun kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.